Halo sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut dan juga Bro Ruby Herman. Yes, halo sahabat Eljon. Yes. Nah, Bro Mario, kali ini kita angkat topik apa nih? Nah, tentu saja kan kita setiap episodenya di Startup Gallery kita selalu menyajikan startup-startup memang buatan anak bangsa nih. Nah, di Hmm. kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang punya program yang menurut saya bisa bantu banyak startup ataupun sahabat Eljon yang punya usaha di bidang rintisan ataupun startup. Namanya Gear Up. Nah, ini brainstorming program yang mungkin nantinya sepanjang episode ini jangan sampai ketinggalan di Startup Gallery kali ini karena kita kedatangan tadi narasumber dari Gear Up. Langsung saja Bro Ruby. Langsung aja kita ada Gabriela, yes, dari Dear Art ini. Pasti sama-sama G. Nah, mungkin di startup galeri ini silakan memperkenalkan diri Ibu Gabriela. Ya, thank you Pak Ruby, Pak Mario. Mungkin sedikit perkenalan ya. Halo semua sahabat Eljon. Perkenalkan, saya Gabriela sebagai program koordinator dari Gear Up ya. Jadi sekarang memang kesibukan sehari-harinya itu untuk membangun Gear Up itu sendiri. Apa ini Gear Up nih? Berhubungan sama mobil kah? Nah itu dia. Film, ada film juga tuh. Biar konteksnya nyambung nih. Silakan Bu Gabriela. Nah, Gear Up sendiri sebenarnya ya kalau misalnya kita mau istilahkan yang gampangnya lah kali ya. Gear Up itu tuh kayak private tutoring gitu, les privat jadinya. Jadi kayak misalnya, tapi bedanya mungkin kalau les privat yang kita udah tahu kan biasanya yang ikut-ikutan tuh apa namanya anak SMA misalnya kan kalau bingung sama pelajaran apa atau sama mahasiswa. Tapi kalau kita itu les privatnya untuk startup-startup founder. Nah, jadi sebenarnya ngapain sih ya kan? Nah, jadi biasanya kan startup-startup founder ya kan atau startup-startup in general itu punya problem misalnya untuk launching produk ya kan atau untuk ekspansi atau misalnya kenapa nih salesnya stagnan terus atau misalnya problem apapun itulah cari-cari opportunity ke depannya. Nah, kadang mungkin tuh rada sulit ya untuk mereka untuk apa namanya cari solusi-solusi itu sendiri. Jadinya kita itu sebenarnya Gear Up datang sebagai one on one apa namanya istilahnya discussion partner ya kan dan nanti startup-startup founder tersebut bisa datang ke Gear Up dan kita bisa ngobrol nih dan diskusi bareng-bareng sebenarnya gimana sih caranya bisa solve problem-problem tersebut ya kan atau misalnya kita juga bisa kasih ide-ide kalau dari sisi Gear Up dan dari sisi mentor-mentor kita mungkin startup tersebut bisa ekspansi di opportunity lain juga gitu. Tapi mungkin yang buat kita sedikit berbeda sama les privat gitu ya misalnya kalau kita kan les privat ada bingung nih tentang pertanyaan A misalnya, terus kita datang mengharapkan gurunya bisa ngasih tuh jawabannya. Tapi kalau Gear Up, of course kita bukan ngasih jawaban, ya kan? Kita di sini sebagai istilahnya sparring partner lah, discussion partner. Kita bisa tuh kasih pointer-pointer atau kisi-kisi dari sisi kita itu seperti apa, ya kan? Tapi at the end of the day, it's up to the startup untuk menjalankan itunya, menjalankan ide-ide tersebut gitu. Jadi kita itu sebagai apa ya teman lah ya istilahnya teman-teman untuk startup-startup tersebut dan diskusi ke depannya. Begitu sih kalau misalnya secara general ya tentang apa namanya program Gear Up sendiri. Bisa dibilang teman curhatnya Betul. para founder startup. Betul, teman curhat betul banget. Iya, karena founder kan kadang-kadang feeling lonely ya, sendirian menjalan. Feeling lonely. Mau ngomong sama bawahan, malu. Ketahuan. Wah. Mau ngomong sama investor dia marahin nanti. Kalau investor ngomelin, lu gimana sih gini aja nggak habis cus gitu kan? Mau ngomong sama kompetitor nanti ini. Wah, jadi ngomongnya sama ini nih program koordinator Gear Up jadinya Gabriela. Oke, nah kalau dilihat ini nih, kayaknya banyak sekali nih yang udah konsultasi juga atau mungkin curhat sama Gabriela atau sama Gear Up ini. Berapa banyak nih? Kita sih kalau yang curhat udah berapa banyak, of course ada banyak ya. Tapi kita itu kan programnya bukan sistem yang one off, maksudnya istilahnya kita ketemu sekali terus udah bye bye gitu. Tapi kalau kayak gitu kan nggak ada kelanjutannya lah ya. Kita kan maunya kerjasama bareng-bareng ya kan untuk kedepannya. Jadi kalau program kita sendiri selama 1 tahun gitu. Jadi kita 1 tahun sama-sama nih buat kira-kira target kita mau ngapain sih 1 tahun ke depan ya kan. Nanti kita jalanin bareng-bareng dan kita diskusi selama along the way. Kalau yang diskusi one off ya kan diskusi sekali-sekali apa namanya untuk perkenalan
udah banyak lah ya, mungkin udah nggak terhitung lagi kali at this point. Tapi kalau untuk yang ikut program kita sampai sekarang ada 3 startup-startupnya. Ini mungkin ada kelihatan kali di sebelah sebelah sini gitu. Ada 3 perusahaan tersebut gitu. Yes, Pak Mario kayak mau nanya, silakan Pak Mario. Mulainya dari kapan ya, Bu Gabriela? Sebenarnya kalau mulai dari kapan, mungkin pertanyaan yang lebih relevannya kali ya, lebih ke network kita, ya kan? Kalau misalnya GitHub sendiri kita masih baru, of course, karena kan kita startup lah ya. Startup kan nggak mungkin yang udah jalan udah lama gitu lah ya. Startup kita memang masih baru, tapi network kita, as in mentor-mentor yang ada di program GitHub ini sendiri, yang nanti ke depannya bakal kasih input juga ke startup-startup tersebut, ya kan? Atau juga network kita dalam bentuk partner-partner kita yang ke depannya mungkin bisa kerja sama atau cari sinergi dengan portfolio company kita, atau mungkin portfolio company kita ini yang memang kalau secara experience udah lama gitu ya, istilahnya udah expert lah di bidang-bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, of course network kita udah veteran lah dalam industrinya tersebut. Jadi kita selalu siap nih untuk bantu startup yang memang datang ke kita dengan masalah apapun itu, gitu. Boleh bocorin dong partnersnya atau mentorsnya yang tergabung di networknya GitHub? Boleh. Kalau partner kita, it's still growing ya, karena memang kita masih baru juga, jadi memang sekarang partner kita masih masih still growing. Sampai sekarang itu kita ada beberapa partner besar, contohnya ada Alibaba Cloud juga, ya kan, dan ada beberapa komunitas startup across Indonesia juga. Nah, kalau misalnya untuk ini mungkin startup founder yang interested, ya kan, kalau join program kita juga bakal dapat perks yang interesting nih dari partner-partner kita. Gitu. Kalau mentor kita ada beberapa juga sih, kalau misalnya nanti bisa mau dilihat lebih lanjut boleh banget di website kita, tapi mentor-mentor tersebut ada ekspertisnya masing-masing, ya kan. Jadi mungkin ada startup yang butuh bantuan di bidang networking, misalnya nanti kita ada mentor kita tersendiri yang di sisi situ, atau yang di sisi investment misalnya nanti kita ada mentor juga atau advisor yang bisa bantu di sisi situ. Jadi untuk semua sudut-sudut atau semua masalah kita bisa tercover lah istilahnya gitu. Oke, menarik. Jadi kan mau curhat tentang gimana nih nggak bisa naik nih, kita punya traction, ada temen ngobrolnya. Betul. Terus juga, wah udah mau butuh funding nih, saatnya kita butuh funding, ada mentornya juga ya. Jadi kita tuh kayak jembatannya lah ya antara startup tersebut dengan mentor-mentor dan company-company atau network kita yang lain gitu. Oke. Nah, ini menarik nih, di background ini ada Our Startup ya. Ada Friday, ada Vimo, ada Property Next. Nih, boleh dong dikenalin, diintroduce beberapa startup yang sudah join, bergeraknya di bidang apa, terus bantu usernya di dalam hal apa, terus bagaimana GitHub menjembatani mereka ke network ataupun koneksi tadi yang bisa dibantu oleh GitHub. Silakan. Boleh. Jadi kita kayak tadi dibilang sama Pak Mario ya, ada 3 yang sampai sekarang udah join di program kita. Yang pertama itu ada Friday Creamery. Friday Creamery itu es krim low calorie ya. Mereka asalnya dari Surabaya. Mereka tuh salah satu leadernya juga di market low calorie ice cream. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada Finmo. Ya, Finmo itu masih baru. Mereka masih baru jalan 2021 kemarin. Tapi sampai sekarang traction mereka udah sangat baik. Gitu. Finmo ini yang mereka lakukan adalah Enrich Access. Jadi Enrich Access itu mungkin kalau yang belum familiar ya. Jadi misalnya ada employee yang mau istilahnya menarik gajinya sebelum tanggal gajian, mereka bisa melakukan itu melalui platform seperti Finmo contohnya. Kasbon jadi ya. Iya, betul. Kasbon ya. Betul. Bahasa fancy-nya, bahasa kerennya Enrich Access. Tapi kalau bahasa yang udah kita tahunya Kasbon, betul. Gitu. Jaminannya apa itu? Kalau itu biasanya mereka kerjasama dengan perusahaannya itu sendiri sih. Kalau mau tahu lebih banyak boleh tuh nanti kontak ke Finmo-nya langsung. Misalnya ada perusahaannya nih yang mau kerjasama dengan Finmo, boleh banget nanti bisa di-connect juga ke Finmo sendiri gitu. Bisa. Dan yang ketiga, kepikiran aja gitu. Dan yang ketiga ada Property Next ya. Kalau Property Next itu property platform. Tapi mungkin yang buat mereka berbeda dengan properti platform yang lain adalah mereka itu
bukan cuma media company, maksudnya mereka bukan cuma listing, ya kan nanti orang listing aja, bukan seperti itu. Jadi mereka memang punya value system di mana orang-orang itu bisa menggunakan value system tersebut untuk misalnya nih, aduh gue mau beli rumah nih di daerah Senayan misalnya, nanti mereka bisa lihat tuh di platformnya Property Next itu kira-kira dengan kondisi atau di jalan tersebut atau misalnya dengan kondisi misalnya jalannya 2 arah atau di blok mana, mereka bisa tahu kira-kira value dari apa namanya properti di situ berapa gitu. Itu salah satu value proposition dari properti. Memvaluasi properti yang dicari. Betul. Iya, betul. Itu sih apa namanya portfolio company kita sampai sekarang. Of course kita selalu kalau misalnya ada yang masuk, kita selalu terus apa namanya evaluasi dan lihat juga kalau misalnya ada yang bisa join di program Gear Up sendiri. Begitu. Oke, nah ini nanti kalau ada startup ataupun sahabat Eljon punya startup atau usaha rintisan, mau gabung bagaimana daftarnya dan ada kualifikasi tertentu nggak nih, Gabriela? Apa nih? Mungkin banyak juga kan founder startup yang juga, iya silakan. Kalau mau joinnya gimana? Itu di sebelah, aduh bingung nih jadi kebalikan. Di sebelah sini nih ada ya informasi-informasinya mengenai sosial media kita. Ya kan, atau website kita mungkin nggak kelihatan tapi websitenya gearup.network, boleh dari situ dan apa namanya bisa ada apply-nya juga dari situ atau mau kontak kita melalui Instagram juga bisa, nanti kita bisa guide prosesnya. Registrationnya simple sih, yang penting apa namanya udah ada bisnisnya ya kan, dan untuk kualifikasinya karena memang Gear Up itu tujuannya untuk membantu perusahaan yang udah ada scale up ya kan atau untuk bertambah besar, jadi memang kita lebih mentargetkan perusahaan-perusahaan yang udah jalan gitu. Jadi paling nggak sudah ada produknya lah ya, udah ada kurang lebih traction-nya maupun itu besar atau kecil gitu sih. Tapi kalau misalnya in terms of numbers ya harus berapa revenue-nya atau misalnya harus apa namanya visitornya atau misalnya kliennya berapa, kita tidak membatasi sih dari sisi situ gitu. Jadi kita bisa bantu, yang penting udah ada produknya dan udah jalan perusahaannya. Oke. Untuk apa namanya berarti untuk numbers nggak ada masalah tapi jalan ya. Yang penting ada produk dan jalan ya. Gitu aja. Nanti bisa Gear Up bantuin untuk skyrocket gitu ya, angka-angka dan traction-nya. Nah, untuk apa namanya daerahnya ada pembatasan kah? Hanya di Pulau Jawa aja atau nationwide bisa daftar? Kita sih nationwide, kita nggak membatasi apakah harus di Pulau Jawa atau di Jakarta aja, enggak. Cuman memang kadang-kadang ya, namanya juga building relationship ya kan. Kita kan sebagai program ini bukan cuma mau transaksional istilahnya, kita cuma bukan mau kerja, kita juga mau buat relationship dengan founder tersebut ya kan, biar kita bisa bantu juga secara personal dalam perusahaan itu seperti apa. Jadi mungkin kadang-kadang misalnya kita ada meeting yang face to face atau apa itu apa namanya bisa sebaiknya sih bisa dibantu dari sisi situ. Tapi kalau sehari-hari diskusi kita selalu open untuk melakukan semuanya virtual gitu. Oke, nah untuk Gear Up sendiri tujuannya apa ya? Bantuin startup, founder gitu ya. Karena ini kan tuker juga nih sama teman-teman di Gear Up tuh waktu, tenaga, pikiran, koneksi, network, kadang-kadang juga perasaan juga ya, startup founder ya. Nah ini apa ya, tujuannya apa nih untuk Gear Up ini, untuk bisa bantu startup-startup ini, apakah memang untuk membesarkan tujuan mulianya gitu ya, ataupun visi misinya mungkin dari Gear Up sendiri? Oke, kalau visi kita tuh sebenarnya ya tujuan mulianya ya mimpi kita sebenarnya mau support entrepreneurship di Indonesia ya, karena memang kalau kita lihat nih akhir-akhir ini mungkin dari mulai 2020 kemarin 2019 emang hub dari startup itu di Southeast Asia atau mungkin di Asia itu mungkin selain dari China ya atau Korea itu memang di Indonesia ya kan, memang opportunity di Indonesia untuk startup ini sangat besar, tapi mungkin networknya ya bukan network sih, ekosistemnya ya kan, ekosistemnya itu masih juga berkembang juga walaupun sekarang memang banyak ya kan, selain Gear Up sebenarnya banyak program-program di luar sana juga yang bisa membantu startup-startup tersebut untuk maju ya kan, contohnya ada akselerator atau inkubator. Tapi sebenarnya yang tujuan kita tuh pada akhirnya sama ya kan, untuk mensupport entrepreneurship di Indonesia juga biar bisa lebih maju ya kan, karena kayak kalau misalnya contohnya nih
uh, sebenarnya ngobrol ya dengan teman-teman di venture capital, mereka tuh cerita gitu, dalam 1 tahun mereka tuh bisa ketemu, mungkin nggak ketemu tapi bisa dapat deal dari jumlahnya ribuan deals ya. Tapi mungkin yang bisa mereka invest nggak banyak ya kan, maksimum berapa sih, 10-12 gitu kalau sebulan satu investment misalnya. Jadi sebenarnya yang sisanya yang 1.000 plus itu kan kalau dibuang begitu aja, apa namanya, sayang kan. Padahal sebenarnya yang bagus itu banyak banget, tapi mungkin memang karena one reason or another mungkin belum bisa diinvestasikan oleh venture capital. Nah, jadi kita tuh sebenarnya tujuannya selain ya bantu-bantu startup tersebut dalam apa namanya masalah-masalah mereka yang spesifik atau yang lain, memang tujuannya untuk istilahnya bantuin mereka makeover lah ya, dandanin untuk biar lebih investable ke depannya sama fellow venture capital lain begitu. Oke, nah ini banyak mungkin sahabat Eljon ataupun startup enthusiast ya, atau startup founder tuh suka bingung gitu ya. Visi tuh nyari startup model gimana sih gitu kan. Tadi kata istilahnya Gabriela kan investable gitu kan. Nah sebenarnya ada matriks yang perlu diperhatikan nggak sih bagi startup founder ini supaya menjadi startup yang investable tadi? Boleh di-share dong tipsnya ataupun kriterianya lah ibaratnya. Walaupun saya tahu beberapa venture capital ada preferensi masing-masing kan. Betul. Iya, betul Pak Mario. Jadi memang setiap venture capital punya apa namanya, of course preferensinya masing-masing ya, kayak tadi dibilang, dan sebenarnya tergantung juga perusahaan tersebut ya kan udah nyampe level mana gitu. Apakah mereka sekarang lagi nyari sisi funding dalam untuk angel investor misalnya, atau memang cari udah ke seed level atau series A level, semuanya itu bakal berbeda-beda sih apa namanya yang dicarinya masing-masing. Dan misalnya pun untuk sesama series A dari venture capital A dan venture capital B, pasti yang dicari juga berbeda gitu. Maksudnya matriksnya juga berbeda, nggak bisa kita samakan. Nggak, sebenarnya kalau misalnya mau ditanya general apa namanya equation-nya apa ya kan, sebenarnya ya apa namanya it's to say nggak bisa dibilang gitu, nggak ada general equation-nya seperti apa. Tapi in order for them to be investable, kalau misalnya dari pengalaman ya, untuk kita lihat-lihat dari pengalaman dan lihat dari cerita teman-teman yang di venture capital juga, yang pasti itu yang paling penting itu adalah foundernya ya kan. Jadi founder tersebut harus punya conviction atas produknya itu, jadi mereka memang harus yakin dengan produknya itu, dan juga apa namanya udah ada visi yang jelas gitu loh. Visi yang jelas sebenarnya produk tersebut mau dibawa kemana ya, karena visi yang jelas itu, dan juga of course harus didukung dengan planning ya kan, planning atau apa namanya milestone yang relevan dengan apa namanya goal tersebut. Tapi pada akhirnya apakah goal tersebut akan berubah atau milestone-nya akan berubah, namanya juga startup kan. Startup setiap hari pivot, setiap minggu lah pasti strateginya berubah terus. Namanya juga startup ya kan. Tapi yang mau dilihat sih sebenarnya dari investor ya, kalau misalnya yang paling penting adalah startup founder itu konveksinya seperti apa terhadap produk tersebut, goal-nya apa, dan step-stepnya yang mau diraih untuk apa namanya mencapai goal itu seperti apa. Karena kita visi itu mau lihat founder itu sebenarnya tanpa bantuan dari luar, sebenarnya mereka bisa nggak sih ngejalanin itu. Soalnya kan investor masuk ke dalam kan sebenarnya ya selain untuk membantu, tapi kita mau tahu juga sebenarnya founder tersebut tuh udah harus bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari parti-parti luar, begitu. Begitu. Nah ini sekaligus menjawab beberapa kesalahkaprahan nih. Dunia startup yang mungkin mereka produknya belum ada, mungkin atau masih gimana, tapi jualan pitch deck aja tadi. Udah dijawab nih sama Gabriela nih. Jadi foundernya harus punya visi, harus tahu plan-nya gimana, konekin ke produknya juga. Gitu. Bro Ruby sampai terpukau sepertinya ya. Gue masih bingung sih bro sebenarnya. Kan di apalagi startup banyak sekali bermunculan kan. Tapi juga dunia juga kejam kan. Banyak juga startup yang nggak berhasil. Nah rata-rata apa sih yang nggak membuat itu berhasil? Mungkin dari sisi Gabriela. Ya banyak juga kan founder startup yang jadinya desperado gitu atau desperate. Akhirnya udah deh balik tuh kerja lagi. Gue juga banyak dengar kan banyak founder startup akhirnya balik kerja lagi gitu kan. Nah mungkin dari sisi Gabriela apa nih mungkin yang bisa kasih panduan juga. Tadi pertanyaannya yang
yang common reasons kenapa mereka fail atau kenapa sukses tadi? Mungkin takut ketukar atau nanti. Kalau sukses mah gas terus. Oke, common reasons fail-nya berarti ya kenapa gitu. Kalau kita lihat sih sebenarnya it all goes back to the founder ya. Kalau masalah produk ya kan, masalah go to market strateginya, masalah produk apa, again namanya startup pasti setiap minggu berubah gitu. Sama kayak semua startup yang kita ketemu juga ya kan, pasti mereka mungkin contohnya gini, kita ketemu startup kan kita membantuin mereka untuk jadi brainstorming partner ya kan. Mungkin mereka udah ada tuh ide mau memajukan startupnya dengan cara A B C D E F. Tapi nanti kita get up dari pihak luar mungkin melihat ke dalam, kayaknya jangan lebih baik ngerjain C D E deh daripada A sama B gitu mungkin. Tapi tapi kan kita kembali lagi dari pihak luar ya. Dari pihak founder tersebut, of course mereka harus mau mendengarkan input dari pihak luar, karena mungkin kadang-kadang juga itu input yang valid kan, karena kadang-kadang mungkin orang it's my baby gitu kan, kalau startup founder it's my baby, kayak I know my baby the best gitu, tapi jadinya nggak mau dengerin dari mungkin input-input dari luar. Tapi kadang emang perlu juga dengar input dari luar, karena kemungkinan besar itu lebih objektif ya kan. Namanya kita kalau startup founder pasti kita sayang dong sama perusahaannya ya kan, jadi kadang-kadang judgment kita clouded dan lebih subjektif. Jadi sebenarnya kembali ke startup founder tersebut, apakah mereka istilahnya flexible enough ya kan untuk selalu cari cara gimana biar produk ini bisa diterima oleh target market mereka ya kan, atau gimana cara mengubah mindset target market mereka biar mau menerima produk mereka, tapi dibalance juga dengan input-input dari pihak-pihak lain yang mungkin mau membantu startup itu maju juga gitu. Jadi paling penting sih sebenarnya kembali ke foundernya itu sendiri ya gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka mau lakukan dan how much they're willing untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya lesson learned. Kalau gagal sih biasa lah ya, makanan startup yang kayak tadi mungkin Pak Ruby bilang, ya startup mah kemungkinan gagalnya pasti besar ya kan. Memang betul gitu, kemungkinan gagalnya besar. Kita sering kok ketemu startup founder yang mungkin mereka udah ketiga kali, ini startup ketiga mereka, startup keempat, startup kelima, it doesn't matter gitu. Yang penting mereka memang ya istilahnya ada conviction-nya terhadap produk mereka, dan mereka juga belajar dari kesalahan mereka yang ke belakang ya kan, dan mau implementasikan lesson learned itu ke ide mereka yang baru ini. Kita malah we're okay with that. Bahkan malah ya, kalau if I can say lebih banyak investor lebih suka ngelihat founder yang udah pernah gagal sebelumnya, karena kalau kita lihat founder yang udah pernah gagal dan mereka mau bangkit lagi, itu nggak semua orang bisa seperti itu. Dan kemungkinan besar ya kan, kita harapannya adalah mereka sudah belajar dari mungkin kegagalan mereka yang sebelumnya, gitu sih. Oke, jadi ya udah, buat startup founder yang gagal peluangnya lebih gede. Betul. Investor. Oke, kita mau break dulu. Thank you Gabriela. Kita akan lanjut ke segmen kedua. Jadi sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Startup Gallery karena kita mau bahas lagi nih, lebih detail lagi tentang Gear Up. Jangan kemana-mana, we'll be right back. Oke. Halo sahabat Eljon. Nah, bagi yang ketinggalan di Startup Gallery kali ini, kita kedatangan Gabriela dari Gear Up yang bakal menjadi teman perjalanan founder startup yang ada di Indonesia nih. Keren banget. Jadi tadi di segmen sebelumnya bersama saya juga Mario Agustin Lasut dan juga Bro Ruby Herman, tadi kita udah ngobrol apa yang bisa bikin startup itu gagal gitu ya. Terus juga kualifikasi yang bisa join di Gear Up dan macam-macam lah. Nah, cuma memang dari Gear Up sendiri ini kan kita kan ngomongin bisnis entity juga ya. Gear Up ini bisnis entity juga. Nah, cara monetize-nya gimana nih kalau boleh tahu nih dari si Gear Up-nya ini sendiri gitu, Gabriela. Oke. Kalau cara monetize-nya dari Gear Up sendiri, of course a few things lah ya, dari program-program kita yang udah adakan, ya kan, kerjasama kita dengan partner-partner dan lain-lain. Tapi ya at the end of the day, semua itu kita lakukan tujuannya adalah untuk build network, ya kan, untuk build network. Gunanya network itu untuk apa? Untuk
ya again membantu startup-startup yang ada di dalam ekosistem kita untuk grow. Jadi walaupun kita ada misalnya ada partner siapa ya kan, atau company network kita siapa, atau mentor kita siapa, semuanya tujuannya adalah untuk mensupport startup-startup yang ada di network kita gitu. Oke, nah sejauh ini cara memasarkan ataupun mengajak startup-startup yang ada di Indonesia untuk join di GearUp, bagaimana nih caranya? Itu the golden question ya. Karena memang nggak mudah, ya kan? Karena gimana ya, startup ekosistem di Indonesia walaupun sekarang kita memang lagi booming-boomingnya ya kan, banyak banget tuh semua orang sekarang buat startup bermunculan di mana-mana ya kan. Tapi support sistemnya banyak orang yang masih belum familiar, ya kan. Mungkin kalau misalnya nih sahabat-sahabat Eljon yang nonton, pendiri-pendiri startup mungkin udah familiar sama adanya akselerator ya kan, atau inkubator, tapi mungkin program yang seperti GearUp ini mungkin belum banyak yang tahu. Jadi kalau kita sih sebenarnya cara pemasarannya yang nomor satu ya kan adalah melalui edukasi. Ya kan, edukasinya caranya apa? Ya misalnya konten-konten yang menarik atau yang yang juga bisa menarik dan sekaligus juga mengedukasi teman-teman kita di di GearUp ini tentang produk GearUp itu apa ya kan, dan apa yang bisa kita bantu untuk startup tersebut. Atau contohnya ya kayak gini, kita kerjasama dengan misalnya dengan Eljon, dan kita bisa sharing juga nih pengalaman kita seperti apa, dan hopefully startup founder yang nonton sekarang tuh ngerasa oh iya ya gue juga merasakan kayak gini nih, mungkin deh kita bisa ngobrol sama GearUp. Jadi kalau kita sih yang nomor satunya melalui edukasi gitu. Oke. Gabriela, ini mungkin pertanyaan dari saya, ya nanti boleh dijawab boleh enggak ya gitu ya. Tapi GearUp ini kan startup. Dan GearUp ini baru juga. Gimana startup yang baru bisa konsultasi startup yang baru juga gitu loh. Betul. Bahasa saya nih kayak orang buta nuntun orang buta nih. Betul. Nah, ya, boleh nggak? Apa siapa yang mungkin GearUp mungkin berpartner atau mungkin bukan berpartner, ada yang nonjol atau siapa gitu loh. Karena kan ini startup juga gitu kan ya. Nah, balik lagi nih. Ini pertanyaan dari saya, silakan boleh dijawab boleh nggak? Atau for the friend. Pasti dijawab. Tenang Pak Ruby. Jadi betul, kalau misalnya kita mikirnya gitu, kayak GearUp masih baru ya kan, kayak gimana caranya GearUp bisa bantu perusahaan startup, mungkin GearUp masih baru, mungkin GearUp lebih mudah lagi dari startup yang join program kita. Tapi sebenarnya again, GearUp itu kan bukan cuma sebatas dari perusahaan itu sendiri ya kan. Kita punya partner-partner ya kan, partner dalam bentuk komunitas atau perusahaan ya kan, atau mungkin portfolio company kita, dan juga kita punya network mentor atau advisor yang yang juga support GearUp terus. Jadi ya jangan takut gitu kalau misalnya kita join GearUp, ngobrolnya nggak sama aku doang kok gitu, nggak sama aku doang ke depannya. Jadi ke depannya nanti masalahnya di sisi mana, kita udah ada expertnya sendiri di sisi itu seperti apa. Mungkin nanti dari situ kita bisa tuh cari sebenarnya, misalnya pun sekarang masalahnya atau expert yang dibutuhkannya belum ada di network GearUp, tapi jangan takut, kita selalu expand network kita dan mentor-mentor kita ke area-area yang mungkin belum kita touch sekarang. Jadi apapun masalahnya itu, tenang, kita bukan bekerja sendiri sebagai perusahaan GearUp, tapi kita juga bekerja sama dengan network-network kita dan mentor-mentor kita gitu. Oke, berarti ini ya ada mentor-mentor yang udah terkenal juga itu ya. Betul, yang udah ada credential-nya lah, yang udah ada experience-nya gitu. Iya. Nanti itu Saya udah tahu Pak Ruby, mentornya siapa aja. Oh, udah tahu. Oke, soalnya saya tadi lihat IG-nya belum kelihatan jelas mentor-mentornya. Gitu. Boleh tuh nanti kita tambahin. Thank you. Baru udah dikasih inputnya tuh. Iya. Siap. Silakan Ko Mario. Ya, untuk GearUp sendiri sebagai startup, kan pastinya kan startup kan butuh pendanaan juga nih. Dari GearUp sendiri sekarang tahapan masih bootstrap atau ada angel investor yang back, dan bagaimana kalau misalkan kita masih bootstrap gitu ya, ini kan sharing pengalaman juga nih, supaya kita bisa running startupnya
lumayan smooth gitu. Gimana caranya, Gabriela? Silakan. Dari sisi pendanaannya si Gear Up dan bagaimana kita bisa menggunakan pendanaannya itu sendiri. Oke. Kalau Gear Up sendiri, again kita program, ya kan. Gear Up sendiri itu sebenarnya gunanya cuma sebagai mangkoknya, ya kan, mangkok. Nanti dalamnya kayak misalnya kita makan mie gitu, ada telurnya lah, ada apa. Nah, jadi kalau misalnya nih startup memang tujuannya ikut Gear Up adalah pada akhirnya mau dapat pendanaan gitu, mau dapat investasi. Karena memang setiap startup pasti kan goalnya berbeda-beda. Misalnya memang satu ini, kita ikutan karena memang kita dari kemarin pengen fundraising tapi gagal-gagal terus. Mungkin dibantu ini sama Gear Up. Nanti kita lihat tuh semuanya dari sisi pitch deck-nya, ya kan, dari sisi gimana cara mereka membawa ke investornya, dari sisi visi dan misi mereka, apakah udah jelas sampai akhirnya kalau kita melihat mereka oke, situasi perusahaan sekarang udah jauh lebih baik daripada mungkin 6 bulan lalu pas misalnya join sama Gear Up. Nanti kita juga udah ada tuh network investor, ya kan, yang kerjasama dengan kita, yang kita will be happy untuk connect dengan startup tersebut. Siap. Dan ini yang menarik nih. Jadi Gear Up juga kan mungkin menganalisa gitu ya, terus juga observasi. Saya pengen tahu dong, tren startup di Indonesia, khususnya di Indonesia nih ya, kedepannya gimana sih? Mungkin kan kalau yang kita udah tahu kan e-commerce, fintech, terus pas masa pandemi yang booming banget kan edutech, healthtech gitu ya. Nah, tren kedepannya gimana nih? Ada yang bakal masuk kah ke Indonesia booming? Ya mungkin dari luar negeri sudah ada, baru mau terjadi ataupun baru mulai nih di Indonesia. Supaya kita dapat bocoran sama-sama juga nih. Kalau tren tuh kita bisa bilang tren berubah-ubah, tapi sebenarnya tren gitu-gitu aja. Ya nggak sih? Maksudnya mau dibilang juga berubah-ubah, tapi sebenarnya pada dasarnya yang ngetren ya perusahaan-perusahaan industri-industri itu aja. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan, ya kan? Atau mungkin ada inovasi sedikit, jadinya bisa ada tren dalam sisi situ. Kalau kita lihat misalnya pas akhir-akhir tahun lalu tuh, akhir-akhir 2021 yang trending banget kan, mungkin waktu itu masih buy now pay later, ya kan, atau mungkin kayak semacam rasio model yang dari luar masuk dari US ya waktu itu kalau nggak salah masuk ke Indonesia. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya derivatif dari industri in general, kayak misalnya buy now pay later itu derivatif dari misalnya fintech industry specifically untuk borrowing, ya kan, borrowing and lending. Atau kita lihat misalnya kayak tadi rasio itu kan sebenarnya derivatif dari in a way e-commerce ya, e-commerce industri. Kalau misalnya sekarang kita lihat contohnya yang lagi trending tuh misalnya quick commerce, ya kan, quick commerce kita misalnya belanja, biasanya kalau belanja beras gitu biasanya besoknya baru nyampe, tapi sekarang misalnya udah bisa 30 menit atau mungkin 20 menit nyampe. Tapi sebenarnya itu kan derivatif dari e-commerce industri kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk tren-trennya ke depan, menurut yang dari pengalaman belakang adalah sebenarnya itu derivatif dari industri-industri yang udah ada sekarang gitu. Dan biasanya dari mana asalnya? Biasanya sih kebanyakan nyontek dari luar ya. Kayak kan misalnya kayak tadi rasio nyonteknya dari US. Atau misalnya quick commerce contohnya yang sekarang lagi trending itu dari India. Jadi always keep a lookout on yang lagi trending di luar itu apa. Tapi kan nggak semua yang trending di luar pasti bisa masuk ke Indonesia toh, ya kan. Jadi kita harus lihat juga tuh apakah bisa ditranslate ke market Indonesia atau enggak. Tapi kalau tips dari Gear Up sih sebenarnya tren itu penting, tapi itu it's not everything, ya kan. Jangan sampai satu orang buka perusahaan, ya kan, start a company cuman karena trending doang. Aduh, pingin nih buat quick commerce lagi karena yang sekarang lagi trending. Ya sekarang trending, nanti 6 bulan lagi kalau nggak ada trending gimana? Apakah memang foundernya tersebut passionate di industri tersebut? Kalau misalnya jawabannya enggak, ya 6 bulan lagi kalau ada trending, aduh nyerah, udah nggak mau jalanin lagi gitu. Jadi at the end of the day, kalau misalnya tips dari Gear Up, kalau when you want to start a company, make sure it's actually something yang founder tersebut passionate. Karena kalau passionate kan mau tren atau nggak tren pasti bakal selalu niatnya ada di situ gitu, dan dan terus mau mengembangkan perusahaan tersebut gitu. Termasuk tadi ya yang Bro Ruby bilang kasbon ya. Lagi tren juga tuh ya. Betul. EWA. Oke, ini pertanyaan lagi nih.
kalau Gear Up sendiri sebenarnya foundernya siapa aja nih? Ya kan tadi kan juga Gabriela juga bilang kan kalau di startup itu yang nanti dilihat foundernya. Nah kita juga mau tahu nih Gear Up sebenarnya siapa nih founder-foundernya? Silakan. Oke. Kalau founder-founder kita sebenarnya ada salah satunya saya juga, ya kan. Sekarang memang lagi sibuknya untuk bangun Gear Up ini, tapi selain itu kita juga ada beberapa orang yang support kita di mungkin di bagian lain dari Gear Up tersebut. Tapi selain dari saya sendiri juga kita disupport sama our early mentors ya, mentor-mentor awal kita yang sampai sekarang juga masih sangat involved untuk bantu mengembangkan Gear Up ke depannya. Begitu. Jadi masih rahasia nih. Nggak rahasia sih sebenarnya, kalau mau cek di website kita ada. Oke. Boleh. Iya. Oke. Silakan Pak Mario. Jadi memang kan sebenarnya kan startup ini kan ya sejak Tokopedia, Bukalapak gitu ya, jadi status unicorn gitu ya, Traveloka gitu ya. Jadi ada wave sendirilah dari anak-anak ataupun generasi entrepreneurship yang muncul 5 tahun terakhir gitu. Tapi kan banyak banget analis yang lihat ini bakal jadi bubble.com versi Indonesia yang terjadi di Amerika awal tahun 2000-an gitu. Kalau misalkan memang secara produk dan services tidak market fit, tapi dipaksa dengan burning money gitu ya. Pandangannya Gabriela sendiri gimana sih? Oke, interesting. Kalau bubble, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak ya. Sebenarnya ya kan, kalau dibilang bubble, of course sekarang startup udah yang unicorn banyak ya kan. Ada mungkin waktu itu kita pernah lihat statistik ada some type of companies, detailnya aku nggak ingat seperti apa, tapi ada beberapa company yang mungkin 2,5 tahun jalan udah bisa jadi unicorn. That's crazy, right? Tapi dari sisi itu kita sebenarnya bisa lihat dua sisi ya dari fakta tersebut. Yang pertama opportunity. Berarti memang opportunity-nya besar di Indonesia ini. Kalau misalnya people are willing to bet on these companies, right? Bet on these companies, berarti memang opportunitasnya besar gitu untuk perusahaan ini ke depannya makin grow lagi. Tapi di sisi lain kita juga bisa bilang sebenarnya nggak justify gitu, kayak mereka mungkin sebenarnya belum bisa jadi unicorn atau apa. Nah, jadi mungkin di sinilah Gear Up masuk. Gear Up itu again kita sebenarnya at the end of the day kita itu platform edukasi ya kan, kita edukasinya tapi mungkin untuk membantu startup gitu. Jadi kita bantuin startup itu untuk memperbaiki mindsetnya. Jadi jangan berpikir fokus bukan hanya ke valuasi aja terus, tapi tetap ke fundamentalnya juga harus tetap dijaga gitu sih. Tapi ya of course kalau misalnya namanya juga perusahaan yang lagi berkembang ya kan, of course kadang-kadang burning and like other things itu nggak bisa di avoid lah ya. Tapi kita kan harus punya istilahnya goal atau target di mana perusahaan tersebut udah bisa lebih sustainable gitu. Jadi memang Gear Up di sini tujuannya adalah untuk mengedukasikan di sisi situ gitu. Jangan cuman fokusnya cuman untuk burn tapi tanpa ada tujuan akhirnya gitu. Kita memang mau mengedukasi startup untuk lebih fokus ke fundamentalnya juga gitu. Oke, Bro Ruby, silakan. Belum ada. Oke. Jadi startup yang join di Gear Up berarti totally free ya, ataupun ada keluar biaya kah, ataupun gimana? Oke. Biar clear dulu nih di awal. Jadi ada yang menarik pas nonton gitu kan. Ini gimana nih gitu. Kadang-kadang kan ada perhitungan sendirilah startup founder. Silakan Gabriela. Untuk registrasinya kita memang ada biayanya. Sebenarnya tujuannya cuma lebih untuk membantu kita juga ya, komitmennya, menunjukkan komitmennya untuk daftar ke program, karena kan memang program-program banyak, kita nggak mau cuman istilahnya asal daftar tapi sebenarnya nggak ada komitmen untuk kedepannya. Nah, kita memang ada initial registration fee, jumlahnya nggak besar, cuman sekitar 500.000, 300 sampai 500.000, dan nanti sebenarnya nggak rugi juga kalau dari sisi situ. Untuk startup yang udah daftar mereka bakal dapat banyak benefit juga ya kan.
apakah itu nanti datang ke event-event kita ya kan yang biasanya berbayar, nanti mereka bisa dapat gratis dan juga bisa dapat perks atau benefit dari partner-partner kita, contohnya Alibaba Cloud. Kalau misalnya join misalnya bisa dapat free trial Alibaba Cloud dan juga dapat certification dan sebagainya. Kalau mau lihat detailsnya silakan bisa lihat di website kita lagi. Itu aja sih, cuman memang ada prosesnya ya, kan yang daftar pasti banyak ya kan, cuman nanti bakal ada prosesnya, mulai dari due diligence-nya, interview dan lain-lain, dan pada akhirnya kita akan melihat nih kira-kira yang yang bisa kerjasama dan yang cocok dengan program GitHub itu yang mana. Tapi mau itu terpilih atau nggak terpilih ya kan, jangan takut karena perusahaan tersebut akan tetap menjadi bagian dari networknya GitHub gitu. Low cost ya 5.000. Betul. Oke, buat startup mungkin yang ingin belajar atau ingin konsultasi, nah silakan langsung hubungi GitHub. Silakan Pak Mario. Iya, dan juga networknya kan mahal itu, Bro Ruby. Network ya. Iya, dengan 500.000 tadi mungkin saya bilang itu komitmen ya, supaya kalau dibikin gratis nanti nggak komit lagi, udah daftar cabut aja gitu ya. Nah, betul. What next untuk GitHub sendiri ya, paling tidak sampai 2022 ini berakhir mungkin, walaupun ini masih awal ya, tapi what next untuk GitHub dan programnya sendiri? Of course, kalau untuk what's next for GitHub-nya, kita bakal banyak banget nih event-event ke depan yang bakal kita lakukan, yang of course bakal membantu startup atau mungkin ke depannya juga bukan cuma startup founder ya, tapi orang-orang atau individu yang belum punya startup tapi ingin untuk membuat startup. Karena kan sekarang kalau yang tadi ceritain ya, harus udah jalan, udah punya produk dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan partner-partner kita, banyak tuh yang mungkin belum sampai situ, masih mikir-mikir ya kan, masih masih mau belajar sebelum akhirnya berkomitmen untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, kita ke depannya bakal banyak banget plan-plan untuk event menarik juga, dan juga nanti pada akhir tahun ada surprise menarik nih. Mungkin sekarang belum bisa di-sharing lebih lanjut, tapi sneak peek nanti kira-kira akhir tahun ini bakal ada event menarik yang bakal kita jalankan juga gitu. Dan selain itu juga of course kita bakal terus expand network kita and mentor kita. Jadi juga ke depannya apapun masalahnya itu, apapun kebutuhannya, startup tersebut bisa langsung datang ke GitHub. Jadi ya mau jadi one stop solution lah ya istilahnya. Itu cheesy banget, tapi memang mau jadi one stop solutionnya untuk startup yang membutuhkan bantuan begitu. Iya, jadi nggak usah kemana-mana ya, startup Betul. founder ataupun tadi, aduh saya mau bikin startup mulai dari mana, tadi ada programnya juga nanti ya, bocorannya. Nanti bocorannya. Jadi kayak drama Korea kan? Iya, betul. Iya, Sodalmi ditemuin. Gitu. Oke. Nah mungkin terakhir, iya. Jadi ini tadi udah saya tanyain tadi di depan Bro Ruby gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk siapapun lah mau mulai usaha gitu ya, ada tipsnya nggak nih untuk dia mulai usaha, menjalani usaha gitu ya? Minimum 5 lah ya. 5, banyak juga ya. Dari tembak dari awal harus 5 pokoknya. Silakan. Oke. Sip. Kalau dari kita, dari pengalaman ya, ngelihat startup founder yang udah pernah kita ketemu, balik lagi, ini diulang-ulang lagi sih, mungkin udah 10 kali aku ngomong. Yang pertama itu idenya, ya kan? Idenya itu istilahnya kalau kita suka bilangnya itu the what, ya kan? What, apa sih yang sebenarnya yang mau problem apa yang mau di solve, ya kan? Dengan cara apa, produknya seperti apa, ya kan? Jadi the what-nya is important. Terus habis itu selain the what-nya itu juga, selain dari what itu banyak macam-macam ya, dari produknya itu apa, ya kan, caranya mungkin bukan caranya, problemnya itu apa, sampai akhirnya visinya itu apa, itu ke depannya. Setelah what-nya udah jelas, ya kan, the how. Nah, how-nya itu mungkin kadang-kadang ya namanya juga baru mulai lah ya, nggak mungkin kita udah punya plan spesifiknya bulan Januari 2022 kita mau ngelakuin Februari 2020, mungkin belum ada seperti itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah ada dulu nih secara general, secara rough idea-nya, untuk mungkin kita mencapai visi kita 5 tahun ke depan. Kira-kira tahun pertama step 1-nya apa yang mau kita lakukan, step 2-nya apa, step 3-nya apa, dan sebagainya.
Jadi the how itu juga penting. Tadi kan pertama what, yang kedua how. Ya kan? Nah, yang ketiga itu yang menurut kita nggak kalah pentingnya adalah why. Ya kan? Kenapa sih sebenarnya sebagai startup founder mau menjalani ini? Itu kan penting kembali lagi ini untuk kalau misalnya kita sendiri nggak convince terhadap produk kita, gimana orang lain mau percaya, ya kan? Jadi kalau kita sebagai startup founder harus percaya dulu biar bisa membuat orang lain mau itu timnya atau calon-calon pembelinya atau partnernya percaya juga dengan produk itu. Jadi 3 itu yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah the who, ya kan. Sekarang kita udah tahu nih apa yang mau kita lakukan, caranya gimana, dan kenapa kita mau melakukan itu. Who-nya apa? Who-nya itu macam-macam sih. Ada startup founder yang mungkin, saya lebih cocok kerja sendiri. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi mungkin ada startup founder yang kayak, kayaknya kalau menjalani sendiri sulit. Mungkin kita harus cari partner nih keluar. Partner itu bisa bentuknya macam-macam, ya kan? Ada partner mungkin dari awal udah mau jadi co-founderan, ya kan? Terus habis itu ada juga mungkin dari awalnya dari angel investornya. Terus ikutan yuk, jadi tim kita, nanti kita kerja bareng mau ngerjain ABCDEFG gitu. Atau mungkin bisa juga melalui program-program kayak GitHub ini contohnya. Tapi who ini juga penting karena at the end of the day membuat perusahaan itu susah ya. Itu bukan sesuatu yang mudah ya kan. Kalau misalnya kita ada support system yang kuat, ya kan, support system yang jelas, teman-teman atau siapapun itu yang bisa kita ajak curhat, diskusi, itu bakal valuable banget untuk startup tersebut. Nah, kalau menurut kita sih ya 4 itu sih yang yang paling penting untuk menjalankan startup. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dulu belajar bahasa Indonesia pas SD kan diajarin 5W1H. Sebenarnya kurang lebih 5W1H lagi sih, kembali ke situ lagi kan. Tapi ya 5W1H-nya dalam konteks berbisnis gitu. Berarti when-nya sama where-nya belum nih. Ya itu penting juga ya kan, tapi untuk yang main ya kan itulah part tersebut. Oke, siap Gabriela. Oke, thank you so much ya Gabriela. Lulus berarti ya. Itu pertanyaan pamungkas. 1H kan biasa. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih buat Gabriela, sukses buat Gear Up. Terima kasih udah sharing di Startup Gallery. Bu Mario mungkin ada yang ingin sampaikan lagi? Ya, ini startup founder semakin dimanjakan lah ya di Indonesia ini, udah ada wadahnya. Nggak boleh manjain, startup founder nggak boleh. Iya, tapi terus-menerus hadir nih. Solusi bagi startup founder itu sendiri kan. Kalau kita kemarin bahas startup founder menyediakan solusi, nah ini solusi buat si startup founder itu sendiri. Karena ada wadahnya yaitu Gear Up. Yaitu yang komplit banget lah tadi, bakal jadi one stop-nya buat startup founder di Indonesia. Bukan begitu, Gabriela? Betul Pak Mario. Yes. Oke, terima kasih Gabriela, sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan Startup Gallery. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton terus Startup Gallery di Eljon TV. Saya Ruby Arman dan juga Mario Agustianasud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.